Ya pun mau nolak minta maaf lah, salah di mana? Mereka juga minta maaf dong ngambil majuin 12,1 triliun. Nanti kalau ada DPRD bener polisi tangkap, lo baru minta maaf deh lo. Ahok bikin DPRD gemetar, Anies malah bikin DPRD kenyang. Betulnya dua-duanya mau bertemu, berkomunikasi, carikan solusi, carikan jalan keluar, pasti ada. Kepala daerah hukumnya wajib melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan. Itu pasal 67 huruf B Undang-Undang 23 tahun 2014. Sah, kalau dia melanggar, ya sah-sah saja diusulkan untuk pemberhentian gitu loh. Dan kenapa kemudian menjadi seolah-olah mau kiamat gitu? Enggak, itu aturan. Namanya undang-undang, dia kan udah loncatin. Kalau hak menyatakan pendapat itu, setelah angket kan hak menyatakan pendapat. Nggak ada namanya hak menyatakan minta maaf. Jadi sekarang itu yang ada, setelah kamu putuskan di angket paripurna, solusi cuma ada satu. Anda terusin hak menyatakan pendapat atau tidak sama sekali. Kalau Anda tidak, Anda malu membuat angket. Makanya saya sarankan daripada Anda malu, nggak usah suruh saya minta maaf. Terusin aja hak menyatakan pendapat. Kalau dari segi ekonomi, dia lebih maju. Cuman kan Anies tantangan juga lebih berat kan, karena lagi ada pandemi kan. Jadi kalau dilihat sih langkahnya Anies sudah bagus, cuman tetap aja sih dari segi keseluruhan masih lebih suka ke Ahok. Karena kinerjanya itu kelihatan gitu, jelas, dan emang gak neko-neko aja gitu. Kayak misalnya dia bilang A, ya A, walaupun ya orangnya agak keras, tapi ya itu kan demi kebaikan masyarakat Jakartanya juga gitu kan. Ya, Bapak Ahok karena lebih disiplin, Jakarta lebih disiplin, dan Jakarta menjadi lebih bersih, dan tingkat banjir juga sangat berkurang di zamannya Pak Ahok. Perbandingan Ahok dan Anies ini sebenarnya sangat jauh berbeda antara langit dan bumi. Juga tidak mau dikatakan antara surga dan neraka. Saya sudah mengatakan hal ini beberapa kali di dalam artikel saya sebelum-sebelumnya. Saat ini saya akan mengulangi lagi hal yang sama dengan tampilan yang berbeda tentunya. Pada saat anggota-anggota DPRD di era Ahok nyinyir dan juga mengkritik kebijakan gubernur, Ahok menantang para anggota DPRD itu untuk memberikan hak interpelasi. Ia menantang para anggota DPRD yang suka mengkritik tanpa data untuk mengajukan hak interpelasi yang akan membuka seluruh transparansi anggaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat itu. Ahok pun menantang orang-orang yang menghukum dirinya dengan pembuktian harta terbalik. Untuk apa? Untuk membukakan banyak hal tentang anggaran dan juga mereka dapat hartanya dari mana. Tantangan Ahok pun pada saat itu tidak terjawab dan para anggota DPRD tersebut diam. Dan ketika ada yang tidak tahan untuk tidak ngomong, ada yang mendadak langsung minta lobster sebagai menu makanan mereka. Kita ketahui bersama lobster itu makanan yang tidak lazim dimakan oleh mayoritas rakyat Jakarta. Jadi sebetulnya mereka itu wakil rakyat atau wakil perut. Tantangan Ahok tidak dijawab sama sekali. Sedangkan di era Anies Baswedan, saat ingin diinterpelasi, dia malah mengundang 7 ketua fraksi. Dan besoknya 7 partai tersebut menolak interpelasi. Nah, disinilah yang membuat saya bingung. Dan saya jadi paham betul apa yang menjadi perbedaan hakiki antara Ahok dan Anies. Perbedaannya ada di satu hal krusial, yakni soal kejujuran. Kalau jujur dan benar, kenapa harus takut diinterpelasi? Interpelasi itu apa? Interpelasi adalah hak gugat dari DPRD kepada pihak eksekutif untuk membuka anggaran dan mengikuti arah hukum. Seharusnya kalau Anies Baswedan jujur dan benar, dia bisa saja membukanya kalau dia jujur ya. Tapi sayangnya dia malah memilih untuk mengundang 7 ketua fraksi partai ke Balai Kota untuk makan malam. Beda level dong kalau kita lihat antara Ahok dan Anies. Ahok lebih memiliki nyali karena dia tahu dia benar. Sedangkan Anies Baswedan tidak bernyali karena dia tahu dia salah. Setidaknya dari hal ini kita melihat ada hal yang positif dari Anies Baswedan.
tahu apa yang dia lakukan secara salah, dan dia kelihatannya sangat menghindari konflik yang akan terjadi dan membuat dia berkasus hukum. Ya, anggaran-anggaran kecil itu banyak banget. Nilai dari Formula E sampai dengan anggaran-anggaran yang tidak wajar dalam penanganan wabah ini. Dari hal ini kita bisa melihat siapa yang benar-benar menjadi penipu. Mentalitas antara Ahok dan Anies jauh sekali. Bahkan tantangan Ahok untuk diinterpelasi sehingga dia bisa membeberkan permainan DKI Jakarta dan juga DPRD DKI Jakarta sangat berat dilakukan. Nggak heran banyak yang mau mendongkel dari kursi gubernur. Anies pun pada akhirnya menjadi pion dari Caplin. Omong-omong tentang Ahok, dia pernah menjalankan pekerjaannya dengan sangat baik. Seharusnya Anies bisa berguru sama Ahok, kalau perlu cium kakinya, hisap jempolnya. Sebenarnya dengan mengundang makan anggota DPRD yang justru merupakan fungsi pengawas kerja gubernur, kelihatannya sangat adanya persekongkolan jahat dari kedua belah pihak ini, baik eksekutif maupun legislatif. Sekarang jika keduanya bersekongkol, yudikatif pun jadi bingung. Kelihatannya Anies ini banyak kuncian-kuncian yang ditaruh di beberapa tempat. Di DPRD banyak yang membela Anies ketimbang membela rakyat. Mereka lebih memilih makan di balai kota ketimbang makan bersama rakyat. Makanya nggak heran PSI dan PDIP mengajukan hak interpelasi. Karena PDIP dan PSI lah yang menjadi sosok yang paling baik dalam mewakili rakyat. Tidak ada partai yang sempurna. Benar bahwa tidak ada partai yang sempurna. Tapi setidaknya kedua pihak ini lebih baik dari yang lain. Jika kita sudah tidak bisa berharap lagi kepada manusia dan pemerintah daerah, kita berharap saja sama Tuhan agar Dia menyatakan keadilannya di Jakarta yang begitu suram, muram, dan tidak ada harapan ini. Selamat ya buat warga DKI Jakarta.